warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefiansa, NPM 191110300044. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, definisi dan asumsi dasar. Suatu analisis yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Analisis ini merupakan instrumen yang lazim dipakai untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Misal, dalam penetapan harga jual produk. Proses analisis ini memerlukan sejumlah teknik dan prosedur pemecahan masalah dengan bertumpukan pada pemahaman terhadap pola-pola perilaku biaya. Analisis biaya volume laba merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya jangka pendek, karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Analisis biaya volume laba juga dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan dan membantu menunjukkan secara tepat jawaban yang diperlukan. Analisis biaya volume laba dapat diterapkan dalam banyak hal, diantaranya yang pertama, satu, menentukan harga jual produk atau jasa. Yang kedua, memperkenalkan produk atau jasa baru. Yang ketiga, mengganti peralatan. Yang keempat, memutuskan apakah produk atau jasa yang ada seharusnya dibuat dalam perusahaan atau dibeli dari luar perusahaan. Yang kelima, melakukan analisis apa yang akan dilakukan jika sesuatu dipilih oleh manajemen. Selanjutnya B, asumsi dari analisis biaya, volume, dan laba. Sebelum membahas analisis biaya, volume, laba lebih jauh dibahas, maka terlebih dahulu dijabarkan bagaimana asumsi yang mendasar. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan tetap. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. 3. Fungsi jumlah pendapatan adalah linear dalam kisaran relevan. Harga jual dianggap konstan. 4. Hanya dapat satu pemicu biaya. Yang kelima, tidak ada persediaan. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, linearitas dan rentang yang relevan. Model mengasumsikan bahwa pendapatan dan total biaya adalah linear pada rentang aktivitas yang relevan, meskipun perilaku biaya sebenarnya tidak relevan dengan rentang yang terbatas. Total biaya yang diharapkan meningkat mendekati tingkat yang linear. 2. Mengidentifikasikan biaya tetap dan biaya variabel untuk analisis. Pada analisis jangka pendek, biaya tetap yang relevan adalah biaya yang diperkirakan berubah sehubungan dengan peluncuran produk baru untuk mengukur biaya variabel. Yang ketiga, rumit. Akuntan manajemen harus teliti memasukkan semua biaya variabel yang relevan, tidak hanya biaya produk tapi juga biaya penjualan dan biaya distribusi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Diajeng.
menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, volume produk yang dijual berpengaruh terhadap volume produksi atau produk jasa tersebut. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya produksi adalah biaya yang timbul dari perolehan atau untuk mengelola suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Anggapan yang mendasari analisis titik impas yaitu yang pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Yang kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah. Yang ketiga, kapasitas produk pabrik dianggap secara relatif konstan. Yang keempat, harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Yang kelima, efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Yang keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang ketujuh, komposisi produk yang akan dijual tidak berubah. Ada 2 cara untuk menentukan impas. Yang pertama, perhitungan impas dengan pendekatan teknik persamaan. Yang kedua, perhitungan impas dengan pendekatan grafik. Hubungan antara biaya volume dan laba dipengaruhi oleh 5 faktor atau suatu kombinasi faktor-faktor sebagai berikut. Yang A, harga jual persatuan. B, volume penjualan. C, kombinasi biaya tetap. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.